Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza Delia. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang teknologi produksi tanaman hortikultura, khususnya pada tanaman sayuran. Sebelum masuk ke teknologinya, kita pahami dulu apa itu hortikultura. Pengertian hortikultura merupakan cabang ilmu pertanian yang mempelajari budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat. Tanaman sayuran menjadi salah satu komoditas hortikultura yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Tanaman sayuran sendiri menjadi salah satu bagian penting karena selain dibutuhkan sebagai bahan pangan sehari-hari, sayuran juga memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan banyak dibudidayakan oleh petani. Adapun pengertian teknologi produksi tanaman sayuran. Teknologi produksi tanaman sayuran adalah penerapan berbagai teknik dan inovasi budidaya untuk meningkatkan pertumbuhan, hasil panen, kualitas produk, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Teknologi ini mencakup pengolahan lahan, penggunaan benih unggul, pemupukan, irigasi, pengendalian hama dan penyakit, hingga pasca panen. Teknologi produksi tanaman sayuran merupakan cara atau teknik yang digunakan dalam proses budidaya supaya tanaman bisa tumbuh lebih baik dan menghasilkan panen yang maksimal. Teknologi ini tidak hanya tentang cara menanam saja, tetapi mulai dari persiapan lahan, memilih benih, pemberian pupuk, pengairan, pengendalian hama penyakit, sampai dengan proses setelah panen. Dengan adanya teknologi ini, kegiatan budidaya bisa menjadi lebih mudah dan hasil yang didapatkan juga lebih berkualitas. Di sini ada tujuan teknologi produksi tanaman sayuran. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas tanaman, untuk menghasilkan panen yang lebih banyak dan optimal. Kedua, meningkatkan kualitas hasil panen untuk menghasilkan sayuran yang lebih baik dan seragam. Ketiga, mengurangi kerugian akibat OPT atau organisme pengganggu tanaman untuk menekan kerusakan tanaman karena hama dan penyakit. Yang keempat, ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan cara memanfaatkan air, pupuk, dan lahan secara efisien. Yang kelima, meningkatkan pendapatan petani untuk hasil panen yang baik dapat meningkatkan keuntungan. Yang keenam, ada mendukung pertanian berkelanjutan untuk mendorong budidaya yang lebih ramah lingkungan. Tujuan dari penggunaan teknologi produksi yaitu untuk meningkatkan hasil tanaman agar lebih banyak dan kualitasnya lebih baik. Selain itu, teknologi produksi juga membantu petani dalam mengurangi kerugian akibat serangan hama dan penyakit. Penggunaan air, pupuk, dan lahan juga bisa lebih hemat, sehingga biaya produksi dapat ditekan. Jadi, teknologi ini bukan hanya untuk meningkatkan hasil, tetapi juga membantu menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien. Di sini ada karakteristik tanaman sayuran. Yang pertama, memiliki umur panen relatif singkat. Sebagian besar sayuran dapat dipanen dalam waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah tanam. Yang kedua, membutuhkan perawatan intensif. Tanaman sayuran memerlukan pemeliharaan rutin seperti penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama. Yang ketiga, ada sensitif terhadap lingkungan.
Perubahan suhu, kelembapan, dan curah hujan dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang keempat, bernilai ekonomi tinggi. Sayuran memiliki permintaan pasar yang stabil sehingga berpotensi memberikan keuntungan bagi petani. Yang kelima, membutuhkan unsur hara yang cukup. Ketersediaan nutrisi yang memadai sangat menentukan pertumbuhan dan hasil produksi. Tanaman sayuran memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan tanaman lainnya. Salah satunya yaitu memiliki umur panen yang relatif cepat, sehingga petani dapat melakukan produksi dalam waktu yang lebih singkat. Namun, tanaman sayuran juga membutuhkan perawatan yang cukup intensif, karena mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan seperti suhu, air, dan kelembapan. Oleh karena itu, tanaman sayuran harus mendapatkan perawatan yang sesuai agar pertumbuhannya maksimal. Di sini ada pemilihan benih unggul. Benih unggul merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan budidaya tanaman sayuran. Benih yang berkualitas akan menghasilkan tanaman yang sehat, seragam, dan berpotensi memberikan hasil panen yang tinggi. Ada kriteria benih unggul. Yang pertama, daya kecambah tinggi, bebas dari serangan penyakit, pertumbuhan seragam, produktivitas tinggi, dan adaptif terhadap lingkungan. Dalam budidaya tanaman sayuran, pemilihan benih menjadi salah satu hal yang sangat penting. Benih yang bagus akan mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman nantinya. Benih unggul biasanya memiliki daya tumbuh yang tinggi, pertumbuhan yang seragam, tahan terhadap penyakit, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jadi, sebelum melakukan penanaman, petani harus memastikan bahwa benih yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Pengolahan lahan. Pengolahan lahan dilakukan sebelum penanaman untuk menciptakan kondisi tanah yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman. Tanah yang gembur akan memudahkan perkembangan akar dalam menyerap air dan unsur hara. Ada beberapa manfaat pengolahan lahan, yaitu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan sirkulasi udara, memudahkan penyerapan nutrisi, dan mengurangi pertumbuhan gulma. Sebelum tanaman ditanam, lahan perlu disiapkan terlebih dahulu. Pengolahan lahan bertujuan untuk membuat kondisi tanah menjadi lebih baik sehingga akar tanaman dapat berkembang dengan mudah. Tanah yang gembur akan membantu akar dalam menyerap air dan unsur hara. Selain itu, pengolahan lahan juga dapat mengurangi pertumbuhan gulma yang bisa mengganggu tanaman. Di sini ada teknologi persemaian. Persemaian bertujuan menghasilkan bibit yang sehat dan kuat sebelum dipindahkan ke lahan utama. Tahap ini sangat penting karena kualitas bibit akan memengaruhi pertumbuhan tanaman selanjutnya. Ada keuntungan persemaian, yaitu menghemat penggunaan benih, mempermudah perawatan, menghasilkan bibit yang seragam, dan mengurangi resiko kematian tanaman. Dengan melakukan persemaian, bibit bisa mendapatkan perawatan yang lebih maksimal, sehingga pertumbuhannya lebih sehat dan seragam. Selain itu, persemaian juga dapat mengurangi resiko tanaman mati karena bibit yang dipindahkan sudah memiliki kondisi yang lebih kuat. Teknologi penanaman. Penanaman harus dilakukan dengan memperhatikan jarak tanam, kondisi lahan, dan kualitas bibit. Teknologi penanaman yang baik akan membantu tanaman memperoleh cahaya, air, dan unsur hara secara optimal. Tujuan pengaturan jarak tanam: mengurangi persaingan antar tanaman, memudahkan pemeliharaan, dan meningkatkan produktivitas tanaman. Pada saat melakukan penanaman, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah jarak tanam. Jarak tanam yang sesuai akan membuat tanaman tidak terlalu bersaing dalam mendapatkan cahaya, air, dan unsur hara. Selain itu, jarak tanam yang tepat juga memudahkan petani dalam melakukan perawatan seperti penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama.
Ada teknologi pemupukan. Pemupukan merupakan kegiatan pemberian unsur hara untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemupukan yang tepat dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Di sini ada prinsip pemupukan, yaitu tepat jenis pupuk, tepat dosis, tepat waktu aplikasi, dan tepat cara pemberian. Namun, pemberian pupuk tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jenis pupuk, jumlah atau dosis yang diberikan, waktu pemberian, dan cara aplikasinya. Jika pemupukan dilakukan dengan tepat, maka pertumbuhan tanaman akan lebih baik dan hasil panen juga meningkat. Di sini ada teknologi irigasi. Irigasi adalah upaya penyediaan air bagi tanaman sesuai kebutuhan. Ketersediaan air yang cukup sangat penting karena berpengaruh terhadap proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Adapun manfaat irigasi, yang pertama, menjaga kelembapan tanah, mengurangi risiko kekeringan, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi tanaman karena berperan dalam proses pertumbuhan dan fotosintesis. Dengan pengairan yang baik, tanaman tidak mengalami kekurangan air maupun kelebihan air yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Ada pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan untuk menjaga kesehatan tanaman dan mencegah penurunan hasil produksi. Pendekatan yang dianjurkan adalah pengendalian hama terpadu atau PHT. Tujuan PHT sendiri untuk mengurangi penggunaan pestisida berlebihan, menekan populasi organisme pengganggu, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Pengendalian ini tidak hanya menggunakan pestisida, tapi juga menggabungkan beberapa cara lain seperti menjaga kebersihan lahan, menggunakan varietas tahan penyakit, dan melakukan pengamatan tanaman secara rutin. Tujuannya agar hama dapat dikendalikan tanpa merusak lingkungan. Ada teknologi mulsa. Mulsa merupakan bahan penutup permukaan tanah yang digunakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan tumbuh tanaman. Manfaat penggunaan mulsa adalah menekan pertumbuhan gulma, mengurangi penguapan air, menjaga suhu tanah tetap stabil, dan meningkatkan efisiensi pemupukan. Dengan kondisi tanah yang lebih baik, tanaman dapat tumbuh lebih optimal dengan penggunaan mulsa. Ada teknologi budidaya modern. Kemajuan teknologi telah menghasilkan berbagai sistem budidaya modern yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Contoh teknologi modern ada hidroponik, vertikultur, greenhouse, dan smart farming. Teknologi tersebut memungkinkan budidaya dilakukan pada lahan terbatas dengan pengelolaan yang lebih terukur. Teknologi ini sangat membantu terutama untuk daerah yang memiliki lahan terbatas. Selain itu, proses budidaya dapat dikontrol dengan mudah sehingga hasil produksi menjadi maksimal. Panen dan pasca panen. Panen dilakukan ketika tanaman telah mencapai tingkat kematangan yang sesuai. Penanganan pasca panen yang baik sangat penting untuk mempertahankan kualitas produk hingga sampai ke konsumen. Kegiatan pasca panen ada sortasi, pembersihan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Setelah panen, bukan berarti proses selesai. Tahap pasca panen juga penting untuk menjaga kualitas sayuran. Kegiatan seperti memilih hasil yang bagus, membersihkan
mengemas, menyimpan, dan mendistribusikan harus dilakukan dengan baik agar sayuran tetap memiliki kualitas yang baik sampai ke konsumen. Keuntungan penerapan teknologi produksi. Penerapan teknologi produksi memberikan berbagai manfaat bagi petani maupun konsumen. Selain meningkatkan hasil panen, teknologi juga membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Manfaat lainnya adalah meningkatkan daya saing produk hortikultura serta mendukung sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi produksi tanaman sayuran sangat membantu dalam meningkatkan hasil dan kualitas tanaman, mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemupukan, pengairan, pengendalian hama, sampai teknologi modern, semuanya memiliki peran masing-masing dalam keberhasilan budidaya. Dengan penerapan teknologi yang tepat, petani dapat menghasilkan sayuran yang lebih berkualitas, mengurangi biaya produksi, dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.